Kisah ini berlanjut setelah Wang Ling berhasil menangkap dan menekan iblis tersebar, akan menjadikannya jiwa asal keduanya. Wang Ling kemudian berjanji pada Bai Luo akan mendapatkan fragmen jiwa iblis kuno dalam waktu 100 tahun. Jadi Bai Luo menganugerahi Wang Ling gelar utusan iblis kuno. Statusnya sekarang di atas Kaisar Iblis. Setelah itu Wang Ling pergi ke wilayah terpencil dan menemukan Maya Zizu berada. Wang Ling mengambil energi pedang di dalam tubuh mayat dan kemudian dimurnikan di dalam tanah selama 1 bulan sebelum akhirnya berhasil dimurnikan. Selama 1 bulan dihabiskan Wang Ling, peristiwa besar terjadi di tanah roh iblis. Para kultivator asing meninggalkan pangkalan mereka dan bergegas menuju negara iblis api dan negara iblis surgawi untuk memilih tempat yang akan mereka dukung. Negara iblis surgawi mengerahkan 30 juta tentara dan secara resmi menyatakan perang terhadap negara iblis api. Meskipun pertempuran di tanah roh iblis adalah hal biasa, tetapi itu pertempuran kecil. Perang habis-habisan antara dua negara sangat jarang. Begitu terjadi, keseimbangan antara 9 negara itu akan rusak, akan menciptakan reaksi berantai yang tak terbayangkan. Namun bagi para kultivator, ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan prestasi secepat mungkin. 8 komandan tertinggi dan 8 wakil komandan negara iblis surgawi dikerahkan. Di antara kedua wakil panglima baru, ada Molihai dan Jenderal Iblis peringkat 1 Mo Fei. Selain semua ini, Kaisar Iblis secara pribadi memimpin pasukan. Seluruh pasukan dibagi menjadi 3 regu pasukan. Mereka akan membantai jalan mereka di negara iblis api dalam 3 arah yang berbeda dan kemudian bertemu di luar ibu kota. Hari Wang Ling meninggalkan bawah tanah adalah hari pasukan negara iblis surgawi memasuki wilayah lawan. Sama seperti dia muncul dari bawah tanah, Wang Ling bisa merasakan niat membunuh yang tebal di udara. Niat membunuh ini bukan hanya dari 1 orang tetapi dari puluhan juta orang. Awan putih di langit digantikan oleh awan gelap dan kemudian hujan mulai turun. Wang Ling merenung menatapi langit. Iblis kuno Bai Luo selama ribuan tahun sudah tidak bisa menahan diri lagi. Jadi Wang Ling harus lebih berhati-hati. Tetapi pertempuran ini bukanlah urusannya. Tujuan utamanya membunuh 10 murid Ling Tianhou dan mengambil energi pedang mereka. Setelah itu memurnikan semua untaian energi pembantaiannya dan mendapatkan pijakan di tanah roh iblis. Apalagi Wang Ling menyetujui janji yang dibuat oleh Bai Luo. Dia tahu bahwa jiwa sisa iblis kuno di negara iblis api tidak mudah ditangkap. Dia bahkan tidak bisa menghadapi iblis yang tersebar. Oleh karena itu Wang Ling tidak akan bertindak sebelum periode 100 tahun tiba. Sebaliknya dia perlu menghemat energinya dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya agar dia dapat memenuhi janji yang dibuat oleh Bai Luo. Di sisi lain menara antik bergerak melayang di atas tentara iblis. Wang Ling dengan kecepatan tinggi melesat dan mendarat, bertemu Kaisar Iblis Gu Yundun yang menyambut kedatangannya. Wang Ling dengan sopan menyapa Kaisar Iblis Gu Yundun. Gu Yundun berkata tidak perlu sopan sebagai utusan leluhurnya, statusnya sama dengannya, jadi panggil saja Gu Yundun. Su Ligao tiba-tiba meminta agar Wang Ling mengeluarkannya, karena sudah sekian lama tidak bertemu dengan kekasihnya. Wang Ling mengerutkan keningnya mendengar ini, mengeluarkan Su Ligao. Su Ligao mulai memeriksa di sekitar tubuh Gu Yundun. Dia kecewa tidak menemukan keberadaan pedang kaisar.
Wang Li memperkenalkan Su Ligao adalah roh pedangnya dan telah memiliki kesalahpahaman dengan roh pedang kaisar. Gu Yundun berkata, tidak masalah, dia sudah tahu tentang roh pedang yang telah dibenci keponakannya selama 10 tahun terakhir. Saat dia berbicara, tangannya meraih kehampaan dan pedang kaisar iblis terbang keluar. Saat pedang kaisar muncul, dia sangat marah dan melepaskan energi pedang ke arah Su Ligao. Su Ligao dipenuhi nafsu dan rindu sangat bersemangat melihatnya, tetapi dia tidak dapat menghindari serangan tiba-tiba ini. Wang Ling melambaikan tangannya, hembusan angin mengalir dan menghancurkan energi pedang. Roh pedang kaisar keluar, berdiri di atas pedang saat merasakan aura ini, langsung mengetahui Wang Ling adalah makanan tercela itu. Gadis itu memberikan tatapan ganas sebelum berbagai serangan energi spiritual pedang dibebankan ke Wang Ling. Wang Ling mendengus dingin menyebabkan semua energi pedang runtuh. Pedang kaisar hendak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, tetapi kaisar iblis mengulurkan tangannya dan meraihnya. Saudaraku, keponakanku nakal, dan ini memalukan. Meskipun dia adalah roh pedang, dia bukan roh yang alami. Dia adalah putri dari teman baikku. Karena keadaan tertentu dia diubah menjadi roh pedang. Gu Yundun dengan santai melirik Su Ligao. Tekanan kuat menyebabkan Su Ligao bergetar seolah-olah akan runtuh. Ekspresi Wang Ling suram saat meraih Su Ligao dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Lalu Wang Ling menggenggam tangannya. Itu memalukan, Brother Gu. Aku datang ke sini untuk menanyakan di mana Jenderal Iblis Mo Fei berada. Kaisar Iblis mendesah dalam hatinya. Awalnya dia tidak ingin menjalin hubungan yang canggung dengan Wang Ling, tapi dia tidak tahan orang menggertak keponakannya apalagi menunjukkan nafsunya. Jadi dia hanya bisa menghela nafas demi menjalin hubungan baik dengan Wang Ling. Gu Yundun berkata Mo Fei telah menjadi wakil Panglima. Dia bersama Panglima tertinggi surgawi memimpin pasukan kiri dan tiba di kota Sanggatao, negara iblis api. Selain itu, Gu Yundun telah mengumumkan bahwa Wang Ling adalah utusan leluhurnya. Ini akan membuatnya lebih mudah. Selain itu, Gu Yundun juga memberikan Wang Ling sebuah giok putih yang terpancar energi iblis di dalamnya. Dengan benda itu, siapapun yang tidak menghormatinya, Wang Ling dapat memerintahkan Panglima Surgawi untuk membunuh mereka. Setelah menerima batu giok, dia berkata, "Terima kasih banyak." Dengan itu, Wang Ling menggenggam tangannya, mengambil satu langkah dan menghilang. Dia bergegas ke garis depan, menyerbu ke kap militer negara iblis surgawi, dan menyatakan niatnya untuk menangkap dan membunuh wakil komandan Mo Fei. Saat ini Mo Fei berada di sayap kanan prajurit memimpin menunggangi kuda unicorn. Tiba-tiba sebuah ledakan gemuruh datang dari cakrawala, bergegas menuju prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Mata Panglima tertinggi surgawi dan 2 Panglima tertinggi lainnya bersinar. 10 juta prajurit iblis mengeluarkan niat membunuh. Wang Ling bagaikan meteor jatuh ke bumi dan mengeluarkan pelaka giok putih. Aku mendapat perintah dari Kaisar Iblis untuk menangkap dan membunuh wakil Panglima Mo Fei. Kalian semua buat jalan. Wang Ling berteriak dan melemparkan batu giok Kaisar Iblis ke arah 2 Panglima tertinggi yang akan bertindak. Semua prajurit hanya bisa terdiam, berlutut dan berpikir Wang Ling datang untuk menuntut balas dendam. Adapun Mo Fei melihat batu giok iblis surgawi, tidak berani melawan. Meskipun agak enggan, dia rela mati dan membiarkan Wang Ling membunuhnya. Wang Ling mengiringkan jari kematian. Pilar cahaya hitam bagaikan sambaran petir melesat menuju Mo Fei. Di samping Mo Fei, Haizu bertindak mengeluarkan pedang besarnya yang memiliki jiwa seekor babi hutan jahat dengan niat membunuh.
Jarimau sangat cepat, tetapi ketika mendekati pada Morphe, tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Ini mengejutkan Morphe, tetapi ekspresinya segera berubah ketika energi spiritual iblis meletus dari tubuhnya dan mengelilinginya. Adapun Haizu, dia juga terkejut dan langsung syok saat Wang Ling tiba-tiba muncul di depannya. Menghadapi kematian di depan matanya, Haizu buru-buru melepaskan energi pedang Lin Tianhao. Namun sudah terlambat, jari Wang Li mendarat di kepala Haizu saat melepaskan jurus sungai dunia bawah yang direduksi menjadi kekuatan siklus reinkarnasi dan membunuhnya. Setelah memotong kepalanya dan mengambil pedang besar Haizu, Wang Lim pergi dan mengejutkan semua orang. Wang Lim memurnikan kepala Haizu dan melahap energi pedangnya. Adapun jiwa asal Haizu, Wang Lim menggunakan mantra pencarian jiwa. Setelah Wang Lim memperoleh informasi yang diinginkannya, jiwa asal Haizu dilemparkan ke dalam bendera jiwa sebagai jiwa utama. Dari informasi yang diperoleh, Wang Lim mengetahui selain 12 murid sekte pedang Doluo memiliki energi pedang Lin Tianhao, ada orang yang bernama Tang Lan dan melampaui tahap ascendant, mencapai tahap yin ilusi. Merasakan bahwa nama Tang Lan begitu familiar, Wang Lim segera teringat si Tunan dan mengeluarkan pelaka giok yang diberikannya. Dengan indera ilahinya, Wang Lim mengetahui bahwa Tang Lan adalah salah satu kultivator yang menyerang si Tunan untuk mendapatkan manik penelan surgawi. Sekarang Wang Lim menjadi semakin penasaran asal-usul manik penelan surgawi ini. Kenapa aliansi kultivasi menginginkannya? Kemampuan manik penelan surgawi hanya satu, siklus waktu yang lambat di dalamnya. Bagi Wang Lim, manik penelan surgawi hanyalah harta biasa dan lebih menarik tumpukan giok surgawi. Dari ingatan Haizu, Tang Lan berada di negara iblis api dan menemukan sesuatu rahasia. Namun Wang Lim tidak terburu-buru bertindak karena perang ini sangat menguntungkannya meningkatkan untayan energi pembantaian. Tetapi Wang Lim tidak berpartisipasi dalam pertempuran di negara iblis api. Sebaliknya dia kembali ke suku pemurnian jiwa, memanggil Ouyang Hua dan Sisan, memberikan mereka harta sihir. Kemudian 30.000 anggota suku dipanggil. Wang Lim mengeluarkan fragmen jiwa dan masing-masing satu untayan energi pembantaian sebelum bergabung dengan orang-orang. Lalu Ouyang Hua memimpin 30.000 orang dikirim ke pertempuran di negara iblis api. Wang Lim tidak membiarkan mereka bergabung dengan negara iblis surgawi, tetapi menyuruh mereka beroperasi sendiri. Wang Lim hanya berpesan untuk terus membunuh, sehingga meningkatkan energi pembantaian. Sisa anggota Wang Lim memindahkan mereka ke medan perang kuno dan menggunakan mantra untuk membentuk menara tinggi di tempat iblis tersebar berada. Sementara Wang Lim mulai mengukir 90.999 batasan di tubuh iblis tersebar. Anggota suku mulai kehidupan baru mereka di sini. Banyak rumah sederhana dibangun. Dalam sekejap mata 10 tahun berlalu. Selama periode ini, gelombang anggota pemurnian jiwa dengan energi pembantaian Wang Lim bergabung dengan pertempuran, dan perang pecah antara dua negara telah terjadi. Pembantaian tanpa akhir terjadi di banyak medan perang. 10 tahun kemudian, perang berlalu dan itu masih permulaan. Saat ini 100.000 untayan energi pembantaian mengalir ke tubuh Wang Lim dan terus meningkat dan kultivasinya menjadi stabil. Wang Lim kemudian mengeluarkan bola pembatasan Yao Sisu dan bertanya kenapa bisa mengetahui gua itu ditinggalkan seorang kaisar surgawi dan ada total 4 gua. Yao Sisu menggigit bibir bawahnya. Dia masih belum mau menjawab pertanyaan ini. Tetapi Wang Lim berjanji akan membebaskan setelah meninggalkan tanah roh iblis.
Setelah mendengar ini dan mendapatkan sedikit ancaman, Yao Sisu berkata ayahnya memberitahunya ada 4 gua di sini. Saat itu ketika ayahnya, Lin Tianhao, Tian Yunzi, dan rekan-rekannya datang ke negara Roh Iblis, mereka menemukan rahasia. Faktanya, tanah Roh Iblis adalah sebuah gua yang sangat besar. Total ada 5 gua, 4 palsu dan 1 nyata. Keempat gua palsu itu sebenarnya adalah gerbang ke gua yang sebenarnya. Leluhur darah menduga ada peluang untuk membantu seseorang mencapai langkah ketiga di sana, karena gua itu milik Kaisar Surgawi King Ling. Sebelum alam surgawi runtuh, Tian Yunzi dan Lin Tianhao masing-masing mengambil sebuah gua. Gua lainnya diambil oleh pasangan surgawi awan. Tingkat kultivasi leluhur darah tidak cukup tinggi untuk bertarung dengan mereka berempat untuk gua-gua palsu. Namun keberuntungannya baik sehingga dia dapat menemukan keberadaan gua ini. Tidak seperti yang lain, pasangan surgawi awan memilih tetap tinggal di gua sampai saat ini. Alasan Yao Sisu dikirim ke tanah Roh Iblis untuk mempersiapkan kedatangan ayahnya. Selain itu, Tian Yunzi, Lin Tianhao, dan berbagai monster tua dari planet Tian Yunzi semuanya akan segera datang. Wang Ling berkata apakah ini karena token emas yang muncul selama air pasang. Ekspresi Yao Sisu langsung syok mendengar pertanyaan ini. Sekarang dia benar-benar mengerti betapa licik dan menakutkannya Wang Ling. Setiap perkataan Yao Sisu telah masuk ke dalam perhitungan yang cermat dan akan ditemukan jika berbohong. Yao Sisu menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Wang Ling dan berkata, token itu dikenal sebagai token King Ling, kunci membuka pintu di gua palsu menuju gua yang sebenarnya. Namun membuka pintu ke gua yang sebenarnya membutuhkan keempat token untuk membuka keempat gua palsu secara bersamaan. Wang Ling berkata apakah Tian Yunzi dan yang lainnya hanya tahu bahwa mereka dapat memasuki gua yang asli dengan 3 token. Dengan kata lain, hanya leluhur darah yang mengetahui 3 token tidak cukup. Leluhur darah memang licik mengatur ini, sehingga dia bisa memiliki kualifikasi memasuki gua yang asli tanpa disadari ketika waktunya tiba. Wang Ling bertanya di mana token itu sekarang berada. Yao Sisu berkata jurang pasang surut, pintu masuknya ada di dalam negara iblis api. Setelah mendapatkan informasi ini, Wang Ling kembali memasukkan Yao Sisu. Dia juga mulai merenung. Pertama, apa tujuan Tian Yunzi mengirimnya ke sini? Selain itu, tentang lukisan Huang Long. Kemudian 2 orang Move yang terlihat persis sama. Akhirnya adalah pria yang terlihat sangat mirip dengan Lin Tianhao. Kemudian Wang Ling mengeluarkan kereta pembunuh dewa untuk membuka segel kedua. Sementara di sebuah kastil aliansi kultivator di perbatasan antara negara iblis surgawi dan api, duduklah seorang patua di singgasananya. Saat ini bayangan hitam berlutut, memberitahukan lokasi Wang Ling berada. Patua itu yang disebut leluhur menyuruh bayangan hitam untuk mengirimkan 3 penjaga surgawi dan menangkapnya hidup-hidup untuk direkrut. Aliansi kultivator secara aktif mendekati Wang Ling karena mereka menghargai nilainya yang tak tergantikan, yang mencakup baik kemampuan tempurnya secara pribadi maupun entitas dan potensinya di tanah roh iblis yang dapat dibagi menjadi 4 aspek. Kemudian pria berbaju kuning di tingkat transformasi jiwa tahap akhir memimpin dengan 20 orang berada di level transformasi jiwa tahap awal. Di antara mereka ada Sun Yunsan dan pamannya bernama Feng yang telah dihilangkan ingatannya dan menjadi boneka. Mereka berdua terjerat dalam aliansi kultivator karena adik perempuan Sun Yunsan. Di saat pria berpakaian kuning itu dan kelompoknya sampai di medan perang kuno, mereka menerobos pertahanan suku pemurnian jiwa. Setelah itu mereka bertemu dengan Wang Ling.
Sun Yun-san sangat senang melihatnya. Dia merasa telah mendapatkan secercah harapan untuk selamat. Sementara pria berpakaian kuning dengan lantang dan arogan mengatakan dekrit aliansi kultivator, meminta Wang Ling bergabung dengan aliansi dan menangkap Mo Fei atau membunuhnya. Namun Wang Ling secara mendominasi menolak ajakan tersebut karena bertentangan dengan hati daunya. Mendengar penolakan tersebut, pria berpakaian kuning memerintahkan Paman Feng menyerang Wang Ling. Feng Sun mengerahkan kekuatannya dan menyerang Wang Ling. Namun Wang Ling hanya mengangkat tangannya, memblokir serangan tersebut dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mengurung tubuhnya dan meridian Paman Feng. Sun Yun-san dipenuhi kegembiraan menghampiri Wang Ling dan meminta pertolongannya. Pria berpakaian kuning sangat marah, meneriakinya pengkhianat. Wang Ling hanya melambaikan tangannya dan pria berpakaian kuning hancur seketika, menjadi kabut darah, mengejutkan semua orang. Tidak berharap Wang Ling telah mencapai tahap kekuasaan atau ascendant.